Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guratan Cerita. Untuk kisah kali ini, Guratan Cerita akan menyajikan lanjutan cerita dari Dukun Milenial. Dan kisah yang akan saya bawakan ini berjudul Misteri Tali Pocong Makelar Tanah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari Guratan Cerita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hari ini tanah Pak Kades laku terjual. Bapak punya uang banyak, ucap Pak Rohim dengan wajah tersenyum bahagia. Somad tersentak kaget mendengar suara tawa yang menggema. Itu bukanlah hal yang wajar. Pasalnya keluarga ini baru saja berduka atas kehilangan anak Somad dan Tatik, cucu bagi ayah dan ibunya Somad. Tawa sang ayah membuat Somad tersentak kaget. Dia terdiam kemudian melihat ke wajah sang ayah yang terlihat bahagia. Setelahnya beralih ke wajah sang ibu yang tampak cemas melihat Rohim tertawa bahagia. Sang ibu mengalihkan pandangannya ke arah Somad. Dia melihat wajah Somad memerah. Giginya saling beradu menunjukkan kemarahan yang berusaha untuk ditahannya. Malam itu sang ibu menghampiri Somad yang menangis memeluk Tatik. Somad memeluk Tatik dengan sangat erat. "Maafkan aku," ucap Somad lirih di telinga Tatik. "Nak," sang ibu memanggil Somad di depan pintu. Melihat sang ibu, Somad menangis lebih kencang. Sang ibu menghampiri Somad dan memeluknya sangat erat. "Kenapa, Bu?" tanya Somad dalam tangisnya. Sang ibu hanya bisa terdiam memeluk sang anak dan ikut menangis bersama, menangisi seorang bayi yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah malam itu, Somad menjadi pribadi yang berbeda. Somad mudah sekali marah kepada ayah dan ibunya. Suasana di rumah itu sudah berbeda, sudah berubah. Di pandangan masyarakat, Somad dan Tatik tidak bisa menerima kenyataan kematian buah hati mereka. Membuatnya berubah, depresi, dan menakutkan para warga sekitar. Hingga di hari ke-7, Somad pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi dia memeluk sang istri, meminta maaf atas segala yang terjadi, dan berpamitan bahwa mungkin dia tidak akan kembali lagi. Tatik masih tenggelam dalam duka, tidak begitu mendengarkan segala ucapan Somad. Tatik hanya menjawab, "Hati-hati mas di jalan, nanti pulangnya bawa mainan untuk anak kita ya." Ucap Tatik membuat Somad kembali menangis. 2 minggu setelah kepergian Somad, Tatik pun semakin parah. Tatik sudah hilang tenggelam dalam kesedihan. Ibu mertuanya setiap hari dengan sabar membersihkan badannya, menyuapinya makanan dan menemaninya. Pernah suatu ketika mereka berdua terlihat bersama. Ibu mertuanya pergi ke desa sebelah untuk berobat. Terkadang ada beberapa mahasiswa kedokteran yang datang berkunjung ke desa. Tak jarang ada calon dokter kejiwaan di antaranya. Setelah Rohim berhasil menjual tanah Pak Kades, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong menjualkan tanah. Hal tersebut membuatnya bingung. Karena semakin banyak orang yang datang meminta tolong untuk menjualkan tanah, maka Rohim semakin banyak membutuhkan tali pocong bayi. Hal itu membuatnya bertindak dengan sangat kejam. Rohim mencari wanita yang sedang hamil tua. Awalnya Rohim mencari informasi mengenai nama, tanggal lahir, serta usia kandungan wanita hamil tersebut. Setelah Rohim mengetahuinya, maka dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro untuk memberikan segala informasi yang telah diperoleh. Mbah Wiro akan membacakan mantra dan menyebutkan nama, tanggal lahir dan wanita hamil tersebut. Pada saat wanita hamil tersebut melahirkan, maka nyawa bayinya sudah tidak tertolong lagi.
bayi tersebut dijadikan tumbal untuk penglaris maklar tanah. Setelah Somad pergi meninggalkan kampung halamannya, Somad pergi untuk menenangkan diri. Dia pergi berkunjung ke rumah teman lamanya. Temannya Somad memiliki sedikit ilmu kebatinan. Sesampainya di rumah temannya, Somad dikenalkan kepada guru spiritual temannya. Guru tersebut melihat Somad. Sang guru sempat menghentikan langkahnya, seakan melihat sesuatu. Matanya terlihat memejam dan kemudian beberapa detik guru tersebut melanjutkan langkahnya. Sabar. Hanya satu kata yang keluar dari mulut sang guru ketika menghampiri Somad yang masih terdiam menunduk. Seolah guru tersebut mengetahui penderitaan yang dialami oleh Somad. Mendengar kata sabar membuat Somad menangis terseduh-seduh. Sang guru selalu menasihatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar hatinya tenang. Dengan perlahan rasa amarahnya pun menghilang. Setelah keadaan hati dan jiwanya Somad tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hati Somad. Somad hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru. Karena ternyata apa yang dicurigai olehnya memang sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Somad berencana untuk pulang ke rumahnya. Dia memantapkan hatinya. Somad ingin mengembalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Somad berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang mantap dia melangkahkan kakinya. Akan tetapi dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somad melihat punggung yang tidak asing baginya. Somad mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somad mengikuti sosok tersebut dan terdiam mematung sejenak. Somad mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Somad memejamkan matanya dan menghela napas, kemudian melanjutkan langkahnya. Somad mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah. Dengan perlahan dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Somad memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar makam yang masih basah. Itu adalah makam baru. Terlihat dari kuburan bunga segar yang berada di sekelilingnya, dan tanahnya pun masih merah basah. Somad masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas dia melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapikan kuburan tersebut. Betapa kagetnya ketika dia melihat tulisan yang berada pada batu nisan tersebut. Tanpa sadar air matanya membasahi pipi, dan Somad pun menangis. Kakinya yang kokoh berdiri kuat menopang badannya, tiba-tiba lemas tak berdaya, membuat lututnya jatuh menghantam tanah. Dia terduduk di tanah basah memandangi kuburan yang sudah berantakan di depannya. Somad tersentak kaget ketika merasakan angin berhembus seperti menabrak badannya. Angin itu membuatnya sadar dari kesedihan dan dia kembali berdiri. Somad mencari jejak laki-laki tersebut di dalam kegelapan malam. Somad mengikuti jejak tanah merah basah yang ada di setapak jalan dan berhenti di ujung jalan. Somad melihat di sekeliling, terdapat banyak sekali pohon yang tinggi menjulang seperti hutan. Dia kembali melihat ke satu titik cahaya yang ada dalam rimbunan pohon. Terlihat laki-laki itu berdiri menemui orang tua dengan pakaian serba hitam. Tapi Somad tidak bisa melihat raut wajah laki-laki tersebut. Wajahnya seperti tersamarkan membuatnya sedikit kebingungan. Setelah itu laki-laki tersebut yang pergi menuju ke sebuah rumah. Somad mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah tersebut dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi. Pergi melangkah menuju arah rumahnya memasuki rumah Somad. Iya, itu adalah ayahnya Somad. Melihat hal tersebut, Somad hanya bisa mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa sang ayah masih melakukan hal tersebut.
menggunakan penglaris tali pocong bayi untuk menjual tanah. Somad berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak berkah. Akan tetapi sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua orang yang mengingatkan, membuat sang ayah murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya. Hingga akhir hayatnya, ayah Somad sendirian tanpa ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Rohim ditemukan oleh warga yang mencium bau tak sedap ketika melintas di depan rumahnya dengan pagar tinggi. Menurut informasi, biasanya Rohim menumbalkan bayi untuk penglaris dilakukan ketika bayi masih berada dalam kandungan sang ibu. Kehamilan harus sudah masuk usia kandungan 8 bulan atau akan segera melahirkan. Pelaku harus mencari tahu nama, tanggal lahir, serta nama ayah dari wanita yang sedang hamil tersebut untuk disampaikan kepada sang dukun. Jika hal tersebut dilakukan, maka wanita yang hamil tadi akan melahirkan bayi dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi jika ingin mengorbankan bayi yang sudah lahir, harus mengambil ari-ari dari bayi tersebut. Hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, karena ari-ari bayi biasanya dikuburkan di sekitar rumah dan dijaga oleh keluarga mereka. Demikianlah akhir dari cerita guratan cerita pada kali ini. Subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.